pengapian total loss pakai ini kiprok ya. Terus apa lagi ya mas, jalur pengapiannya gimana, ada yang nanya juga begitu ya. Jadi untuk total loss ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengapian total loss ya. Banyak yang bertanya, ya nggak banyak sih, adalah yang bertanya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya jarang upload. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel saya. Hobi otomotif, ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan bisa bermanfaat ya. Langsung aja bahas tentang pengapian total loss. Nah, di sini cukup simpel sebenarnya pengapian total loss ya. Tidak banyak, tapi ini saya tidak menggunakan total loss, cuman gambaran saja ya. Karena ada yang nanya, mas tolong tutorial pengapian total loss pakai ini kiprok gitu ya. Terus apa lagi ya? Mas, jalur pengapiannya gimana, ada yang nanya juga begitu ya. Jadi untuk total loss ini lebih simpel, lebih enak, cuman ya ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Nah, untuk kelebihannya biasanya ya di performa aja sih, karena putaran mesin jadi lebih ringan karena dia tanpa magnet biasanya. Nah, untuk kekurangannya ya itu dia harus tidak bisa, maksudnya dipakai harian ya, bisa dipakai harian, cuman maksudnya pasti aki itu harus bawa serep ya, maksudnya nggak bisa trek untuk trek jauh itu anulah, maksudnya ribet gitu ya. Lebih enak pakai spool biasanya untuk kompetisi atau buat ya yang suka balap liaran, itu pakai total loss. Bolehlah upgrade pengapian, biaya minim, cukup rekomendasi lah. Nah, jadi untuk pengapian total loss sebenarnya sama seperti standarnya, cuman kan dia tidak menggunakan spool untuk input ke CDI nya, jadi dia langsung dari aki. Jadi kalau total loss itu otomatis kan spool dilepas. Nah, ini contoh kabel spool ya, ini dilepas tapi dia bisa tetap hidup, dan magnetnya pun kalau dibuang itu nggak masalah, yang penting ada tonjolan pit pulsar. Jadi untuk kabel dari bak sebelah kiri ini cuman pulsar aja ya, pulsar aja. Nah, untuk CDI, untuk input ke CDI jadi langsung dari aki. Saya ini pakai motor Jupiter ya, jadi untuk input ini warna coklat, untuk merah putih ini pulsar. Nah, ini yang wajib 1 2 3 yang wajib semua. Ini kan ground, juga ada ground CDI, sama ada output dari CDI ke coil. Nah, ada yang nanya, mas tolong tutorial total loss pakai kiprok. Ini mas, kalau total loss biasanya nggak pakai kiprok karena kita udah menggunakan aki untuk input ke CDI. Karena fungsi kiprok ini, jadi dia mengubah arus AC dari spool menjadi DC. Jadi tegangan spool ini kan besar, jadi diolah di sini, terus disesuaikan tegangannya untuk input ke CDI. Karena kalau langsung dari spool ke CDI ini untuk pengapian DC biasanya nggak bisa, entah itu ke besaran strum, bisa korslet ya, atau juga ya pokoknya nggak hidup. Mungkin dia ada sistem tegangan khususnya yang dari kiprok ke CDI. Jadi fungsi kiprok ini untuk mengubah arus dari spool ke CDI, terus juga bisa juga ke pengisian aki atau charger aki ya di kiprok ini. Jadi untuk pengapian total loss, kiprok ini tidak berfungsi, bisa juga dibuang, bisa juga dibiarin aja nggak apa-apa, cuman nggak ada fungsi gitu. Karena untuk input dari input ke CDI ini untuk total loss itu langsung dari baterai atau dari aki. Nah, gitu mas. Untuk output coil ya dari sini, nggak ada yang diubah. Nah, itu biasa. Nah, sama tambahan lagi untuk pulsar, biasanya kita bisa juga pakai standarnya, standar motor inilah, tapi sesuaikan CDI. Kalau contohnya ya, untuk CDI Jupiter ini panjang peak pulsarnya itu 54 kalau nggak salah ya. Nah, untuk CDI yang lainnya, contoh saya biasanya lebih enak menggunakan Shogun yang lama itu, Shogun Kebo atau Shogun apa namanya, pokoknya Shogun 110 itu panjang peak pulsarnya 14 kayaknya,
15 kalau enggak 16 lah, sekitar segituan, 16 mili ya. Jadi 1 cm 6 mili gitu mas. Jadi panjang pick pulsar biasanya ditentukan dari CDI yang kita pakai gitu. Kalau saya biasanya enakan pakai CDI Shogun sih, lebih simpel juga, nggak terlalu ribet membuatnya gitu ya. Nah untuk lempengan magnetnya kita bisa diperkecil atau malah justru diperbesar kan, tapi biasanya enak diperkecil sih umumnya supaya lebih ringan putarannya ya. Sesuaikan juga sama balancer sebelah kanan, jadi nggak bagus juga kalau keringanan, biasanya mesinnya kasar, ada kayak bunyi suara stang piston kena ya. Itu mas. Jadi untuk total loss itu kiprok itu tidak berfungsi, maksudnya karena kiprok ini membutuhkan arus yang dari spool ini, tapi karena total loss nggak menggunakan spool, jadi kiprok ini tidak berfungsi. Kalau untuk motor, maksudnya pengapian standar, kiprok ini banyak fungsinya ya. Salah satunya ya input ke CDI buat ngidupin motor, terus charger aki, terus juga ke lampu untuk meredam strum karena tegangannya besar lah kalau langsung dari spool. Nah, gitu mas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk jalur ya, jalur kabel ada yang bertanya juga, itu simpel sebenarnya ya kayak gitu. Kalau dari bawah cuma 2, otomatis langsung ke CDI, terus input yang coklat ini kita langsung ke aki. Nah yang ini kalau Jupiter ya pokoknya input 12 volt tuh dari aki. Kalau Honda biasanya warna merah kalau nggak salah. Untuk ground ya pastinya ground ke body lah, ground. Nah gitu. Untuk pemutus arus bisa juga dari kontak langsung ya, maksudnya aki sambung ke kontak, terus output dari kontak langsung ke CDI. Jadi kalau biar nggak boros aki gitu ya. Nah itu mas, mudah-mudahan bisa dipahami ya, saya juga masih belajar nih. Ada juga di video-video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Nah untuk kekurangan dan kelebihannya tadi saya sudah jelaskan. Kalau untuk total loss ini dia nggak bisa untuk trek jauh ya, atau reading jauh, karena biasanya ya itu harus bawa serep kaki, bisa cuma ribet gitulah. Kalau untuk balap-balapan satu race 2 race itu ya, tapi saya pernah nyoba sih untuk satu aki yang memang full dayanya itu 2-3 hari itu masih kuat sih dia, nggak ngedrop. Tapi ya saya jarang pakai, paling ke tempat kerja udah berhenti terus pulang gitu aja sih. Nah gitu mas. Atau kalau kuil nggak ada yang dirubah ya, yang pastinya plus 1, maksudnya output dari CDI terus sama ground, itu aja. Oke mantap, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cip Ahoy ya. Ahoy ahoy, bikin asik aja. Oke, ini motor buluk saya nih ya, bisa lah hobinya belusukan, jadi ya begini, sesuaikan medan. Oke mantap. Ini saya rangkanya custom sendiri nih ya, lihat-lihat punya orang juga lah. Ternyata ya bisa juga alhamdulillah bikin custom, joknya custom juga nih. Mantap, nggak kalah lah. Ini stiker Lazada, saya beli di Lazada, stiker murah, jadi nggak ada nomor, nggak ada nama juga. Oke mantap, sip.